Perkenalkan, saya Putri Teresia Palandima, NPM 106 dari kelompok 8, ingin bertanya kepada kelompok 4. Menurut kelompok kalian, dari variabel yang telah disebutkan yaitu variabel bukti fisik, keandalan daya tanggap, jaminan, dan empati, manakah variabel yang paling berpengaruh dan kurang berpengaruh terhadap loyalitas konsumen yang mampu ditunjukkan oleh PT Raditya Dewata Perkasa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Teresia Palandima. Saya, Indra Yuganeta, NPM 174, akan menjawabnya. Nah, pertanyaannya, menurut kelompok kalian, variabel yang telah disebutkan dalam paper, manakah variabel yang berpengaruh dan kurang berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada PT Raditya Dewata Perkasa? Nah, menurut saya, semua dari variabel tersebut berpengaruh terhadap loyalitas konsumennya. Tapi yang paling menonjol terhadap loyalitas konsumen dari PT Raditya Dewata Perkasa adalah keandalan atau reliability. Nah, reliability tersebut yaitu kemampuan karyawan PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali dalam memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Nah, yang meliputi keramahan karyawan, yaitu merupakan penilaian konsumen tentang keramahan sikap karyawan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Nah, yang kedua, kejelasan karyawan dalam memberi informasi. Nah, yaitu merupakan penilaian konsumen tentang kemampuan karyawan dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen yang berkunjung ke PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Nah, yang ketiga, pelayanan yang cepat, yaitu penilaian konsumen tentang pelayanan yang cepat yang diberikan karyawan ketika konsumen ingin melihat barang yang akan dibeli pada PT Raditya Perkasa di Denpasar, Bali. Nah, mungkin menurut saya yang kurang berpengaruh itu mungkin relatif ya, setiap konsumen itu punya penilaian masing-masing. Mungkin menurut saya ini mungkin dari variabel itu ya yang kurang berpengaruh terhadap loyalitasnya itu bukti fisik atau tangibles, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, kebersihan area kantor, fisik bangunan atau gedung, tampilan fisik pelayanan. Nah, area parkir kantor yaitu merupakan penilaian konsumen tentang kondisi area parkir pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Nah, yang ketiga ada stok yang ada di showroom, yaitu merupakan penilaian konsumen tentang kelengkapan barang, baik furniture maupun elektronik yang disediakan pada showroom. Mungkin itu menurut saya yang kurang berpengaruh. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya Luputu Nancy Dinayati, NPM 1733121159. Saya dari kelompok 8. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, kendala apa saja yang dihadapi oleh PT Raditya Dewata Perkasa dalam memberikan kepuasan kepada konsumen dan bagaimana cara strategi pemasarannya untuk menarik konsumen? Saya Putu Gosyuradia Kusuma, NPM 167, akan menjawab pertanyaan dari Luputu Nancy Dinayati, NPM 159. Pertanyaan, menurut kelompok kalian, kendala apa saja yang dihadapi PT Raditya Dewata Perkasa dalam memberikan kepuasan kepada konsumen, dan bagaimana cara strategi pemasaran untuk menarik pelanggan? Jawaban, keandalan yang dihadapi PT Raditya Dewata Perkasa dalam memberikan kepuasan kepada konsumen yaitu perusahaan harus memperhatikan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Dengan cara memperhatikan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, maka pesan konsumen pada PT Raditya Dewata Perkasa Denpasar, Bali mengalami peningkatan. Secara strategi, dengan mengutamakan kualitas produk dari PT Raditya Dewata Perkasa Denpasar, Bali yang akan membuat para konsumen tidak akan lari atau berpaling ke toko lain. Strateginya tetap memperhatikan kualitas dan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen agar mereka selalu merasa nyaman serta harmonis. Dan bagaimana cara strategi pemasaran untuk menarik pelanggan, yaitu dengan cara selalu memberikan kepuasan dan ramah kepada konsumen dan juga memberikan kualitas produk yang sangat baik dari PT Raditya Dewata Perkasa Denpasar, Bali. Sekian, terima kasih.
Nama saya Dewa Ayu Putu Intan Ananda Putri, NPM 1733121162. Pertanyaannya, kepuasan konsumen di PT Raditya Dewata Perkasa tidak terlepas dari adanya penerapan kualitas pelayanan yang memenuhi standar. Misalnya, jika ada karyawan yang tidak becus bekerja atau lalai dalam pekerjaan, bagaimana menurut kelompok kalian mengatasinya? Saya Nyoman Tresna Panduwinata, NPM 338, akan menjawab pertanyaan dari Dewa Ayu, NPM 162. Pertanyaannya, kepuasan konsumen di PT Raditya Dewata Perkasa tidak terlepas dari adanya penerapan kualitas pelayanan yang memenuhi standar. Misalnya, jika ada karyawan yang tidak becus bekerja atau lalai dalam pekerjaan, bagaimana menurut kelompok kalian mengatasinya? Nah, menurut saya, jika saya menjadi atasan di PT Raditya Dewata Perkasa, saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk menanyakan apa penyebab dari kelalaian si karyawan tersebut. Dan jika karyawan ini mengulangi terus masalah ini, maka saya akan mengambil tindakan untuk memberinya peringatan. Dan jika peringatan saya ini tetap diabaikan, maka saya akan mengambil tindakan berupa pemecatan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Saya Niputu Ayuni Lydia Pratiwi, NPM 168 dari kelompok 8 ingin bertanya, agar produk yang dibuat oleh PT RD dapat diterima oleh konsumen, bagaimana cara perusahaan tersebut melakukannya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayuni, yaitu pertanyaannya adalah agar produk yang dibuat PT Raditya Dewa Perkasa dapat diterima oleh konsumen, bagaimana cara perusahaan tersebut melakukannya. Jadi, dalam perusahaan ini menjual furnitur, mesin, elektronik, dan sebagainya. Misalkan dalam penjualan furnitur, tentunya harus menyediakan barang yang paling terbaru atau tren di masa itu. Tentunya akan menarik pelanggan untuk datang dan berbelanja ke PT Raditya Dewa Perkasa. Dan tentunya ini berlaku pada setiap barang yang dijual dalam PT Raditya Dewa Perkasa, seperti mesin paling terbaru misalkan, ataupun alat elektronik tercanggih ataupun terbaru. Sekian. Nama saya Mika Farlina, NPM 185 dari kelompok 8. Di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah strategi pemasaran yang digunakan PT Raditya Dewata Perkasa ini bagus dan efektif digunakan dalam meningkatkan penjualan? Baik, nama saya Igusti Ngurah Kaswira, NPM 161. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mika Farlina. Menurut kelompok kalian, apakah strategi pemasaran yang digunakan PT Raditya Dewata Perkasa ini efektif untuk meningkatkan nilai penjualan pada perusahaan? Nah, menurut saya sangat efektif karena sudah terbukti dari 5 tahun terakhir PT Raditya Dewata Perkasa sudah memiliki konsumen dengan rata-rata 4.463 orang. Jadi, strategi pemasaran yang diterapkan sudah sangat efektif untuk menggait pelanggan agar berbelanja atau hanya sekedar berkunjung untuk melihat produk dari toko PT Raditya Dewata Perkasa. Baik, sekian jawaban dari saya.